Shalom. Pertama-tama izinkan saya mewakili keluarga besar Seminari Alkitab Asia Tenggara menyampaikan salam, mengucapkan selamat merayakan akan hari Imlek, khususnya bagi warga Tionghoa, Sin Yen Meng En. Kiranya anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan akan melingkupi kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur hari ini boleh bertemu bersama-sama dan saya juga bersyukur karena saya di dalam hari yang istimewa ini boleh kembali ke rumah rohani saya. 45 tahun yang lalu saya bergabung di tempat ini dan kami sungguh bersyukur boleh bertemu kembali. Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, mari kita akan bersama-sama akan merenungkan tentang Injil dan budaya. Yang terambil di dalam dua bagian firman Tuhan nasnya, yaitu Pengkhotbah pasal 2 ayat 24 dan dari kitab Matius pasal 6 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ibu Bapak dan sahabat muda, saya sungguh bersyukur, saya menikmati bagaimana pada waktu pertama kali di Indonesia, itu diberikan kebebasan untuk merayakan Imlek, yaitu tahun 2000, pada waktu pemerintahan Presiden Gus Dur. Saya ingat pada waktu itu luar biasa ya, terjadi perubahan, pecinan-pecinan yang ada di kota-kota besar dihiasi oleh lampu-lampu yang berwarna merah, begitu ya. Wah, waktu itu nuansa Imlek benar-benar dapat dirasakan kembali. Tapi kita juga melihat gereja-gereja Tionghoa juga melakukan seperti yang hari ini juga dilakukan, begitu ya. Melakukan seperti ini. Pada waktu itu benar-benar terjadi satu euforia, begitu ya. Yang bagaimana kemudian orang-orang Tionghoa kembali untuk merayakan Imlek, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang berlatar belakang Tionghoa. Tetapi saya masih ingat pada waktu itu terjadi perdebatan yang sengit antar pimpinan gereja. Wah, luar biasa perdebatan sengitnya. Sampai gereja harus mengadakan seminar, mengambil pembicara A, pembicara B, pembicara C, pembicara D. Sampai ada majelis ngomong begini, Pak Bambang, mumet kepala saya. Kenapa? Karena pada waktu itu perdebatannya luar biasa. Ada yang kemudian di gereja tertentu yang saya dengar begitu dihiasi dengan lampion-lampion dan sebagainya. Wah, ada jemaat yang kemudian salah tanggap dan mengatakan, apa-apaan gereja zaman sekarang ini? Kemudian harus menyembah seperti orang-orang yang punya percaya yang lain. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Pada waktu itu Bapak Ibu yang dapat saya ingat adalah 3 hal yang sedang dibicarakan gereja-gereja pada waktu itu. Apakah orang Kristen atau warga Tionghoa itu boleh merayakan Imlek? Yang pertama. Yang kedua, apakah gereja berlatar belakang Tionghoa itu boleh mengadakan ibadah syukur dalam rangka Imlek? Nah, ini perdebatannya panjang ini. Lalu yang ketiga, apakah orang Kristen, khususnya warga Tionghoa, boleh mengikuti tradisi Imlek? Masih ingat gak ibu-ibu, bapak-bapak waktu yang lalu? Ini kan yang dibicarakan pada waktu itu. Nah sebenarnya intinya itu apa sih? Kenapa ini menjadi perdebatan? Gitu ya. Itu yang perlu kemudian kita bersama-sama pahami. Supaya pada waktu kita merayakan Imlek pada hari ini, kita merayakan Imlek itu dengan pengertian yang benar. Pada waktu itu ada praanggapan. Ya. Dikatakan banyak pemimpin gereja berpraanggapan bahwa hari raya Imlek sangat dipengaruhi oleh Sancauwe, Tridharma, atau Samkauwe di dalam bahasa Hokkiannya. Yaitu apa? Dipengaruhi oleh Konfusianisme, oleh Lao Tse yang memberikan satu pengajaran Taoisme dan oleh Buddha yang mengajarkan Buddhisme. Jadi waktu itu adalah perdebatannya intinya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa dirayakan. Lalu orang Tionghoa itu dalam tanda petik haram untuk merayakannya. Yang khususnya Kristen gitu ya. Haram, berbeda ini. Wah pokoknya sudahlah pada waktu itu jadi ribut. Nah ribut ini didengar oleh siapa?
oleh orang-orang yang Tionghoa yang bukan beragama Kristen. Mereka cerita sama saya, loh Pak Bambang. Nah karena saya ini kumpulan saya ini dulu juga dengan berbagai aliran agama saudara ya di Surabaya. Ini gimana sih ini? Kok saya dengar gereja aja ribut soal Imlek ini dan lain sebagainya. Mereka jadi antipati terhadap kekristenan. Sehingga pada waktu itu kalau kita melihat di dalam majalah Christianity Today itu jadi ngomong begini. Satu lagi Kristen, maksudnya satu orang Tionghoa masuk Kristen, satu lagi berkurang orang Tionghoanya. Karena apa? Karena dianggap orang Kristen itu terlalu diinvasi oleh budaya Barat. Wah, jadi sampai seperti ini, saudara ya. Jadi pembicaraannya itu ruwet sekali dan kemudian membuat orang begini. Satu lagi Kristen, satu lagi berkurang orang Tionghoa katanya. Nah ini adalah satu perdebatan yang panjang pada waktu itu. Nah ibu bapak dan sahabat-sahabat muda pada hari ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat sebetulnya ya, bagaimana perayaan Imlek itu pertama kali didirikan, dilaksanakan oleh orang-orang yang Tionghoa di Tiongkok. Itu memang ada dua kisah, tapi kisahnya sama-sama satu Bapak Ibu ya. Yang tertulis, yang satu itu dongeng, tidak perlu kita bersama-sama untuk dengarkan. Adalah perayaan untuk pergantian musim, dari musim dingin menuju musim semi. Ya musim dingin pada waktu itu di sana ya, ada musim dingin. Lalu terjadi pergantian musim semi. Artinya orang-orang itu lebih suka musim semi itu. Lalu sudah bisa tanam lagi. Mereka harus tanam lagi dengan tanaman yang harus mereka tanam untuk menghidupi mereka. Oleh karena itu pada waktu itu mereka kumpulkan keluarga, bersuka cita, mengucap syukur musim dingin itu sudah selesai dan sekarang mari kita mengharapkan supaya panen kita ini berhasil. Maka mereka kumpul keluarga dan makan-makan. Nah pada waktu itu Bapak Ibu terjadi tahun di dinasti Zhou tahun 1121 sampai 771 sebelum Masehi, dinasti Wang 8 Maret dikatakan 2637 sebelum Masehi dikatakan begitu. Ya ini adalah satu perdebatan di antara mereka. Tetapi kita melihat tahunnya ini. Ya, kita lihat tahunnya. Ini sebelum Masehi, jadi dihitung mundur Bapak Ibu ya. Sebelum Masehi. Lalu kemudian kita lihat Konfusius itu hidup tahun berapa sih? 551 sampai 427 sebelum Masehi. Taoisme itu berapa? 604 sampai 517 sebelum Masehi, karena itu Lao Tse hidupnya, pada waktu itu tahun hidupnya 604 sampai 517 Bapak Ibu. Buddha itu lahirnya 563 sampai 483 sebelum Masehi. Jadi artinya, Ibu Bapak kita melihat perayaan Imlek itu adalah perayaan kebudayaan Tionghoa, bukan perayaan religi, bukan perayaan itu. Nah ini yang kemudian tidak pernah diselidiki, lalu menjadi satu bahan perdebatan, dan kemudian gereja itu pro dan kontra dan lain sebagainya. Sebetulnya pada waktu itu tidak dipengaruhi oleh agama apapun, perayaan itu biasa saja begitu. Ya, nah pada waktu perayaan seperti ini Bapak Ibu, kemudian di dalam diri orang-orang Tionghoa yang sudah mengerti akan hal ini, sebetulnya kalau begitu apa salahnya sih kita orang Tionghoa itu, orang Kristen, itu merayakan akan Imlek? Nggak ada salahnya. John Frame itu mengatakan seperti ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari kulit kita sendiri, maka kita juga tidak dapat melepaskan diri dari kebudayaan. Nggak bisa lepas kita. Kita orang Tionghoa tentu nggak bisa lepas dari kebudayaan Tionghoa. Bapak Ibu dan sahabat muda yang suku Jawa tidak bisa lepas dari kebudayaan Jawa. Suku Nias juga sama, tidak bisa lepas dari kebudayaan Nias. Orang Batak juga tidak bisa lepas dari kebudayaan Batak. Orang Ambon juga tidak bisa lepas dari kebudayaan Ambon. Jadi oleh karena itu di dalam diri kita Bapak Ibu, jangan terjadi semacam, wah ini kok dirayakannya di gereja ya, ada Imlek dan sebagainya. Sebetulnya Bapak Ibu kalau kita melihat gereja yang berlatar belakang Tionghoa itu merayakan, karena memang tidak pernah lepas dari kebudayaan. Karena mereka tahu Tahun Baru Imlek itu adalah satu perayaan kebudayaan. Satu kebudayaan saja. Tapi memang menarik Bapak Ibu. Ya, pada waktu kemudian mereka itu merayakan, mereka kumpul keluarga, mereka menyampaikan salam Gong Xi Fa Cai. Sekali lagi, Gong Xi Fa Cai itu salam pada waktu itu. Konteksnya adalah, pada waktu itu mereka berkata, ayo kita kumpul bersama dengan keluarga. Kyong Hee,
Selamat, selamat kongsi fakjai, bertambah kemakmuran. Kenapa? Mereka mengharapkan panennya itu berlimpah ruah. Supaya mereka memiliki panen yang kemudian lebih besar lagi. Sehingga melalui panen itulah mereka dikatakan kepingin supaya hidup mereka lebih makmur. Karena panen yang mereka harapkan itu. Itu menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Sehingga kalau kita ngomong, Bapak Ibu, dalam bahasa kita sekarang ini, itu mereka ngomong begini loh. Selamat tahun baru, semoga sukses. Begitu. Suksesnya apa? Panennya sukses, begitu ya. Jadi ngomongnya ya begitu saja, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang mengapa ungkapan fungsi fakjai itu pada waktu itu juga dilarang? Ya, diucapkan oleh orang-orang Kristen. Rame itu juga, Bapak Ibu ya. Rame sekali. Orang Tionghoa itu mengatakan, ya misalnya waktu saya salah ngomong gitu, waduh yang senior-senior ngomong, gak boleh ngomong begitu ya. Jadi ribut lagi begitu ya, soal fungsi fakjai aja ribut semua Bapak Ibu ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya mengatakan ini salam dan itu merupakan tradisi. Apa sih tradisi Bapak Ibu? Tradisi orang Tionghoa itu adalah, tradisi itu istilahnya begini Bapak Ibu, saya terangkan dulu. Kebudayaan secara turun-temurun diwariskan dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat tertentu. Itu tradisi. Ya. Nah, orang Tionghoa itu punya tradisi begini. Kalau yang kuno-kuno yang sekarang enggak, mungkin beda ya. Kalau ketemu sama orang, itu tanya begini, cia atau belum? Kamu sudah cia atau belum? Betul ya? Kamu sudah makan atau belum? Kalau sudah makan, ya sudah. Kalau belum makan, mau diajak makan. Orang Tionghoa kan sukanya begitu ya. Sudah cia atau belum? Gitu. Yang kedua, kalau sama-sama orang Tionghoa itu kemudian sudah berdagang, ngomong gini, ada gangdo apa? Ada peluang bisnis apa? Jadi kalau kita melihat di dalam tradisi orang Tionghoa, yang ngomongnya memang begitu. Ngomongnya adalah, kamu sudah makan atau belum? Yang kedua adalah, kamu punya peluang bisnis apa dan belum? Sehingga pada waktu itu, salam seperti kongsi fakjai itu, Bapak Ibu adalah satu salam yang sebetulnya menurut tradisi Tionghoa itu, bukan mengandung nilai religi ataupun apapun. Itu sebagai satu kebudayaan, satu tradisi yang diungkapkan dan kemudian tidak mengandung istilahnya materialisme. Mereka nggak ngandung itu sebetulnya awalnya. Begitu ya. Ya sudah, memang itu adalah salam yang buat mereka. Dan ini menjadi satu salam umum pada zaman sekarang. Contohnya begini. Saudara naik taksi, gitu ya. Begitu naik taksi nuansanya Imlek. Satu kali saya pernah, Bapak Ibu, pada waktu nuansa Imlek naik taksi. Begitu masuk, langsung ngomongnya begini, supir taksinya, selamat pagi, kongsi fakjai. Wih kaget saya. Ya, selamat pagi, kongsi fakjai. Lalu saya tanya sama drivernya itu, Pak ngerti apa artinya kongsi fakjai itu? Nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti gitu loh. Jadi artinya apa? Menjadi satu bahasa umum sekarang ini. Ya ketemu sama orang ya kongsi fakjai begitu. Karena memang sudah budaya, orang itu dari dulu ngomong kongsi fakjai gitu. Nggak ada istilah mereka itu mengandung religi, mengandung satu teologi kemakmuran, atau pada awalnya nggak ada saudara. Itu nggak ada. Jadi orang pun kemudian mengucapkan ini juga dengan satu nada, pokoknya yang penting bertemu orang Tionghoa pada waktu Imlek ngomongnya kongsi fakjai begitu. Nah itu sama bukan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Pada waktu Natal, mengucapkan apa? Merry Christmas. Sama kan? Juga mengucapkan yang sama. Kalau ditanya siapa Kristus itu juga nggak tahu, begitu ya. Apa maknanya Tuhan Yesus lahir juga tidak tahu. Tetapi mereka mengucapkan juga adalah Merry Christmas. Kenapa kita bisa menerima ucapan itu? Tapi kita tidak bisa menerima ucapan dari orang lain yang mengatakan yang bukan beragama lain, kongsi fakjai. Ya tentu kita harus memaknai tersendiri Bapak Ibu. Tapi maksud saya, kita itu harus mengerti tentang sejarah ini. Supaya kemudian kita itu jangan sampai terjadi ribut-ribut begitu ya, merayakan dan sebagainya, mempertanyakan dan sebagainya. Begitu. Ini adalah satu nuansa kebudayaan. Ya. Misalnya Jumat malam lalu saya kumpul sama keluarga, sama ibu mertua saya. Ya karena kita adalah satu keluarga, kumpul rame-rame begitu ya, merayakan akan hari raya Xinjia itu. Satu budaya yang kemudian di mana semua anak itu bisa hadir, menantu bisa hadir, cucu bisa hadir. Nah itu satu kebahagiaan
Ya, satu sukacita yang bersama kita merayakan. Nah, sekarang persoalannya begini. Pada waktu kemudian Imlek ini dirayakan dan setelah Sanjo itu masuk, maka kemudian mereka berubah di dalam hal ini. Kenapa mereka berubah? Karena mereka sudah mulai memasukkan unsur-unsur religius, unsur-unsur keagamaan mereka dengan penyembahan kepada dewa-dewi. Itu yang dilakukan. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya, ya. Itu penyembahan kepada dewa-dewi supaya mendapat berkat, supaya mendapatkan berkah, supaya mendapatkan keamanan, supaya mendapatkan sukacita, tidak mendapatkan kecelakaan, dan lain sebagainya. Semua itu dirangkai dengan penyembahan. Tetapi juga akhirnya muncul, yaitu pemahaman perilaku yang bersifat tahayul. Misalnya begini, kalau Imlek itu jangan sapu rumah, rezekinya hilang. Waktu hari raya Imlek, jangan rumah itu disapu, nanti rezekinya hilang. Saudara yang waktu Imlek, siapa yang nggak nyapu rumah ini? Supaya rezekinya hilang, begitu loh. Ya, waktu Imlek juga ada yang mengatakan begini, ya huruf fu, Bapak Ibu tahu ya huruf fu itu artinya berkat, hoki itu. Ya, kalau yang lain tidak tahu nanti kita lihat ya nanti ya. Maksudnya huruf fu itu diletakkan di balik. Kenapa di balik? Supaya hokinya turun dari langit ke bawah. Nah saya lihat orang Tionghoa juga banyak yang Kristen, waktu di rumahnya ada Imlek, huruf fu-nya juga diturunkan ke bawah itu ya. Jadi itu bersifat tahayul gitu ya. Nah ini semua kemudian dilakukan. Tapi kalau untuk membatasi waktu saya khotbah, tapi saya mengatakan saudara, pada waktu mereka merayakan seperti itu, kita dapat mengambil atau merasakan mereka. Itu ada satu kekhawatiran terhadap keadaan buruk dan ketidakpastian hidup sehingga kemakmuran dan keberuntungan menjadi fokus hidup mereka. Kenapa? Karena mereka ada cerita yang namanya Kuonian. Kuonian itu artinya apa? Ada yang namanya makhluk Nian itu, yang dikatakan dulu, memangsa manusia. Jadi makhluknya jahat, memangsa manusia. Maka kemudian pada waktu itu, mereka pada waktu Imlek, mereka Kuonian itu bisa melewati karena tidak dimangsa oleh makhluk itu. Mereka tidak celaka oleh karena makhluk itu. Sehingga melalui cerita-cerita ini kita melihat bahwa mereka itu punya kekhawatiran terhadap keadaan buruk, ketidakpastian hidup, sehingga bagi mereka kemakmuran dan keberuntungan itu menjadi fokus hidup mereka ini. Ini yang menjadi fokus hidup mereka, yaitu satu kemakmuran, satu keberuntungan. Kalau berbicara tentang keberuntungan dan juga kemakmuran di dalam konteks orang Tionghoa, tidak bisa lepas dari uang dan harta, betul enggak? Karena tadi sudah yang ngomong, kalau ketemu gangdonya apa, begitu kan? Ceritanya begitu. Jadi konteksnya itu adalah mereka lebih sejahtera, mereka bisa menikmati hidup mereka, tidak lepas dari mereka bercerita tentang uang dan harta itu. Karena mereka khawatir itu. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam keadaan kita pada hari ini mengerti adanya kekhawatiran terhadap keadaan buruk dan ketidakpastian hidup sehingga kemakmuran dan keberuntungan itu menjadi fokus hidup mereka pada saat ini. Saudara-saudara mungkin berkata ini salah. Ya, kita tentu kalau saya tanya bagaimana dengan saudara? Pasti saudara bisa menjawab salah. Tapi saya juga ragu waktu saudara menjawab salah. Kenapa? Kalau boleh saya tanya, pertanyaan pertama ya. Uang bukan segala-galanya, setuju? Setuju? Semua setuju? Setuju kan? Oh, ada yang enggak itu. Uang bukan segala-galanya. Ada yang mengatakan setuju karena saya punya uang kan? Saudara banyak yang mengatakan begini, yang enggak setuju saya tahu, karena apa? Kita harus Tuhan segala-galanya, betul enggak? Ya, begitu ya. Lalu pertanyaan kedua, saudara, saya tanya, izinkan saya tanya. Tanpa uang susah segala-galanya. Jawab saudara. Oke, ayo, gimana? Tadi jawab pertama apa? Uang bukan segala-galanya. Banyak yang setuju tadi ya. Tapi kalau saya tanya lagi, tanpa uang susah segala-galanya. Saudara-saudara,
Mari kita lihat tentang Injil dan harta itu. Apakah Injil menentang harta atau uang? Kedua, apakah benar di Injil dituliskan kekayaan dan kekristenan itu berbenturan? Yang ketiga, apakah benar Injil itu mencatat orang Kristen dilarang untuk memiliki kekayaan? Saudara, saya ngomong 1, 2, 3 bukan kampanye ini ya. Saya tidak kampanye ini ya. Tapi saudara nomor 1, nomor 3 saudara bisa jawab pasti ya. Kan kemarin kan gini, Pak di Alkitab banyak tuh Ayub dikasih kekayaan 2 kali lipat. Betul ya? Ternyata di Injil juga ada, dikatakan Tuhan itu memberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Raja Daud, Salomo, Lydia dari Tiatira, pengusaha kain ungu itu. Kemudian kita juga melihat begitu banyak di Injil dicatat orang kaya yang melayani Tuhan dan sebagainya. Saudara, kita melihat bahwa ternyata di Injil juga begitu. Cuma yang menjadi persoalan Bapak Ibu yang nomor 2 adalah apakah benar di Injil itu tuliskan kekayaan dan kekristenan berbenturan. Nah ini yang seringkali menjadi perdebatan di antara kita. Lalu bagaimana kita menjawabnya soal ini saudara? Ya, saya ingin memberikan penjelasan seperti ini. Karena ini merupakan persoalan kita semua, bukan hanya orang Tionghoa saudara ya, tapi kita semuanya pada hari ini. Matius 6 ayat 24 mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalimat ini, ayat ini seringkali saya dengar begini. Begitu pendeta ngomong seperti begini, semua jemaat itu banyak yang menunduk. Kenapa? Karena sudah tahu pasti jawabannya gitu ya. Mereka mengatakan udah biasa ayat ini dijalankan. Tapi ada pendapat Martin Luther yang baik, Bapak Ibu. Ya, saya ingin kita belajar. Pendapat Martin Luther itu sangat baik. Dia ngomong begini. Seseorang yang sangat mencintai hartanya, dikatakan, maka kecenderungannya akan melihat segala sesuatu dalam bentuk keserakahan demi mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi. Jadi dikatakan begini, seseorang yang sangat mencintai hartanya, maka kecenderungannya akan melihat segala sesuatu dalam bentuk keserakahan. Misalnya melihat kekuasaan, segala sesuatu termasuk kekuasaan. Kalau dia itu melihat sesuatu dalam bentuk, yang sesuatu yang dalam bentuk itu saudara, yang melihat sesuatu dalam bentuk itu, keserakahan, maka jabatan atau kekuasaan itu, maka dia lakukan untuk hal-hal yang negatif seperti korupsi dan lain sebagainya. Jadi contohnya itu seperti itu. Saudara, begitu banyak orang yang mencintai akan hartanya, maka kecenderungannya itu akan melihat segala sesuatu di dalam diri kita dalam bentuk keserakahan. Kita melihat orang yang mudah ditipu, maka kita kemudian punya keinginan untuk menipu orang itu. Saudara, ada peraturan yang katakanlah masih belum jelas hitam putihnya, masih abu-abu. Maka begitu banyak orang mengatakan, ini kan masih abu-abu. Dia melakukan pelanggaran untuk membayar pajak yang seharusnya disetorkan ke negara, dia tidak setorkan misalnya. Jadi Martin Luther mengatakan seseorang yang sangat mencintai hartanya, maka kecenderungannya akan melihat sesuatu dalam bentuk keserakahan untuk mendapatkan kekayaan lebih. Tapi dia juga mengatakan, orang serakah seperti inilah memiliki Allah. Tetapi namanya Mamon. Mengapa? Karena Luther itu menjelaskan, wujud kecintaannya terhadap uang atau harta itu sebagai penyembahan kepada Allah yang disebut Mamon itu. Alasan apa bagi Luther untuk menjelaskan hal ini? Mengapa dia menjelaskan seperti ini, Bapak Ibu? Karena bagi Luther begini, ketika kita menginginkan harta, sebetulnya kita tidak menginginkan hartanya itu. Namun kita menginginkan apa yang Tuhan berikan. Tadi maksudnya begini, kita mengganti apa yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti kenikmatan hidup, rasa aman, sukacita, kebahagiaan itu dengan uang dan harta.
itu sebetulnya adalah anugerah Allah, tapi kemudian kita ganti dengan uang. Uang itulah yang akan memberikan kenikmatan hidup, rasa aman, sukacita, kebahagiaan. Jadi oleh karena itu di dalam diri Martin Luther, wujud kecintaan terhadap uang harta itu sebagai penyembahan kepada Allah yang namanya Mammon, karena kita mengganti apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu dengan kita mengatakan uang itu yang menggantikannya, bukan Tuhan. Uang itu yang dapat melakukannya, bukan Tuhan. Jadi Martin Luther itu mengatakan kita menukar Tuhan dengan harta yang kita yakini akan memberikan kebahagiaan, kenikmatan hidup, dan rasa aman. Kita yang nukar itu. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, saya berikan penjelasan lebih ringkas. Kita lihat Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan apapun yang diinginkannya. Tapi orang itu diberi kemampuan oleh Allah. Tetapi orang itu tidak diberi kemampuan oleh Allah. Di dalam terjemahan yang lama, tidak dikaruniai oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi kisahnya kan begitu di dalam kitab Pengkhotbah. Ada orang punya kekayaan, harta benda, kemuliaan. Saudara merasa cukup enggak dengan itu? Saudara merasa aman enggak dengan itu? Saudara merasa aman kan? Cukup. Tadi kan sudah saya katakan, orang mengganti kenikmatan itu harus dengan adanya uang, begitu ya. Nah ini sudah cukup, ini semua sudah Tuhan berikan. Kepada kita Tuhan sudah berikan. Tapi Tuhan ngomong begini, ya firman Tuhan ngomong begini, walaupun kamu tidak kekurangan apapun, tapi kamu tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya mungkin pernah bercerita ini pada waktu berapa tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu mungkin. Satu kali saya diundang untuk ulang tahun jemaat ya, di sebuah restoran. Pada waktu kemudian kami sedang makan, meja di sebelah yang diisi orang lain yang juga dengan keluarganya makan, tiba-tiba digebrak oleh seorang enci gitu ya, seorang enci orang Tionghoa yang sudah senior. Dan kemudian dia menunjuk satu-satu anak-anaknya dan di sekeliling meja itu sama menantunya itu. Lalu apa yang dikatakan oleh enci ini? Karena suaranya keras kami dengar saudara ya, karena bersebelahan begitu. Saya kerja mulai kecil sampai tua. Saya kumpulkan semua harta itu. Saya bagikan untuk kamu semuanya. Hari ini kamu senang-senang, sukacita. Kamu tertawa, menikmati makanan ini. Sedangkan dia tidak bisa, saudara. Karena apa? Dia mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan kesehatan, sehingga tidak bisa menikmati semua yang ada di meja. Hanya sebagian. Saya duga encik ini nyesel. Kenapa? Karena ada makanan yang enak yang dia itu menjadi kesukaan dia tidak bisa makan gitu ya. Tetapi cerita ini adalah saya pulang tuh mikir, Bapak Ibu. Pikirnya begini. Encik ini ngomong, sejak kecil saya kerja. Artinya dapat uang kan. Tapi pada waktu tua, dia seolah-olah tidak bisa menikmati hidup. Jadi jadinya begitu. Jadi benar ceritanya ini adalah filosofi orang Tionghoa, tradisi orang Tionghoa seperti itu. Saya sejak kecil loh saya kerja. Tapi kemudian setelah usia segini, saya ini nggak bisa menikmati hidup ternyata. Jadi di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Sebenarnya kenikmatan hidup itu siapa yang memberikan sih? Kesukacaitaan hidup kita itu siapa yang memberikan Bapak Ibu? Di dalam diri kita ini. Siapa yang memberikan? Dan apakah Tuhan itu memberikan kenikmatan hidup kita hanya melalui uang? Melalui harta yang kita miliki? Enggak. Tadi pagi di KU pertama, lagu How Great Thou Art disampaikan oleh Pak Yen En tentang latar belakangnya. Penulisnya itu sedang melihat
mendung yang begitu gelap dan luar biasa. Tapi begitu kemudian setelah selesai, dia melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Cakrawala yang begitu luar biasa. Dan kemudian dia mengucap syukur. Artinya apa? Tuhan itu bisa memberikan kepada kita kenikmatan hidup. Caranya bukan hanya dengan uang, tapi melalui apa? Pemandangan. Ya, Bapak Ibu kalau lagi healing begitu ya. Sekarang kan istilahnya banyak healing begitu ya. Waduh, kemana, ke Bali, kemana, kemudian melihat pemandangan itu rasanya sukacita luar biasa. Demikian juga, Bapak Ibu apakah dengan uang sekali lagi? Seorang opa, oma, pada waktu di rumah menerima kedatangan anak, menantu, cucu, cicitnya, semua kumpul bareng. Semua mencintai opa, oma ini. Senang enggak opa, oma ini? Bahagia enggak? Bahagia kan? Sukacita enggak? Sukacita di dalam dirinya. Lalu Tuhan itu memberikan kepada kita cara-cara untuk mendapatkan kesukacitaan, keindahan, kebahagiaan hidup itu dengan cara-cara yang begitu luar biasa. Misalnya melalui penderitaan. Wah, mungkin saudara kaget nih. Melalui penderitaan. Saudara, ada seorang jemaat yang sakit kanker. Anak semuanya begitu ya, menantu ngomong begini. Waduh Pak Bambang, doakan. Ini berapa lama lagi dia hidup? Susah, semua susah. Karena apa? Karena orang tua mereka, ya, oma ini sakit. Mereka merasakan sebentar lagi berpisah karena kanker itu. Ya memang dalam keadaan yang cukup darurat Bapak Ibu keadaan dia. Oma ini. Nah ini saya dengar dari cerita anaknya. Waktu ketemu omanya, ngomongnya begini. Kalau di GKI itu nyebutnya domine gitu ya. Do gitu. Pendeta do gitu ya. Do. Sekarang itu loh. Aku sakit. Tapi aku ini sukacita luar biasa. Aku mengalami kedamaian yang tidak pernah saya rasakan, mengalami kedamaian. Seperti sekarang ini. Lalu ditanya, Oma, apa itu? Dia ngomong begini. Sejak sakit ini, aku dengan Tuhan sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sehingga aku merasakan apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang selama ini tidak pernah dia nikmati loh. Dia merasakan inilah saat di mana saya menikmati relasi saya itu dengan Tuhan. Nah, coba lihat. Tuhan itu kadang-kadang memberikan hal yang seperti itu, tapi membuat seorang itu bisa merasakan damai sejahtera. Di dalam diri kita, saudara, pengkhotbah itu mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Artinya di dalam bagian ini jelas dikatakan. Saudara, kita itu makan dan minum menikmatinya. Memang betul, saudara. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Saudara mendapatkan makan dan minum itu, caranya adalah saudara bekerja dan mendapatkan uang. Oleh karena itu Ibu Bapak dan sebagainya, saya ingin mengatakan Bapak Ibu, cara itu jangan dijadikan tujuan, itu maksudnya. Kita itu jangan kemudian ingin hidup bahagia, sukacita di dalam diri kita. Kita itu bisa melewati kehidupan ini dengan baik, saudara. Saudara, jangan jadikan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, dengan cara yang lain, dengan mengganti cara, dengan tujuan itu, dalam hidup kita ini. Saya senang sekali Bapak Ibu, pada waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, ada seorang yang kemudian bersaksi dan mengatakan pada saya, setelah melewati tahun demi tahun di dalam kehidupannya, dan dia sekarang sudah usia 70 sekian umurnya tahun Bapak Ibu ya, dia akhirnya mengatakan begini, dulu itu memang benar, saya selalu mengganti
uang itu sebagai tujuan fokus hidup saya, supaya saya bisa bahagia. Tetapi sekarang saya juga bisa mengerti, ternyata uang itu tidak bisa membeli segala-galanya. Dia mengatakan, sekarang saya sudah sakit-sakitan begini. Apakah uang itu bisa memulihkan saya? Hanya untuk membeli obat, tetapi tidak dapat memulihkan hidup saya. Ibu Bapak, ada sebagai akhir dari khotbah ini, saya ingin mengatakan Bapak Ibu, kita itu harus hanya dengan anugerah Allah, hidup itu. Pengkhotbah mengatakan kamu makan, minum, bersenang-senang dan menikmati, semua itu karena anugerah dari Allah. Jangan gantikan anugerah Allah itu dengan uang dan harta. Hidup kita itu adalah dipenuhi dengan bagaimana Allah melalui kehidupan, melalui pemberiannya, anugerah demi anugerah yang kita nikmati. Kita harus dengan bijaksana Bapak Ibu. Di dalam kita mengorientasikan hidup kita. Kita harus menukar sekarang ini hidup kita. Kalau orientasi hidup kita itu seperti orang-orang yang lain, yang bukan Kristen. Justru kita harus menukar orientasi hidup kita itu kepada Kristus, yang adalah pemberi anugerah itu. Saya menutup khotbah ini dengan satu kisah hidup John Rockefeller, seorang kaya raya. Hartanya kalau dihitung dalam kurs 15.000 triliun lebih. 5.000 triliun lebih hartanya itu. 5.000 triliun lebih. Tapi apakah dia puas, saudara, dengan hartanya itu? Dia ungkapkan, berapa banyak uang yang akan membuat seseorang itu bahagia, saudara? Just one more dollar. Dapatkan $1 lagi, dapatkan $1 lagi, dapatkan $1 lagi. Jadi dia mengatakan, berapa banyak uang yang dapat membuat seseorang itu bahagia? Dia mengatakan just one more dollar. Lalu pada satu kali dia keluar rumah, dia berjalan-jalan dengan rompi yang sangat bagus dan topi yang luar biasa bagusnya. Ken Hughes itu seorang penafsir Alkitab mengatakan waktu dia berjalan-jalan ketemu sama segerombolan anak muda yang membutuhkan uang. Mereka adalah orang yang marginal yang sangat miskin dan saat itu sangat membutuhkan bantuan. Dalam kondisi yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan uang. Lalu dia keluarkan uang dari dompetnya. Kira-kira Bapak Ibu bisa menafsir berapa yang dikeluarkan oleh dia? Kalau orang punya uang 5.000 triliun Bapak Ibu, memberikan uang 10 juta kepada tiap orang, misalnya itu 5 orang atau 7 orang. Bapak Ibu, uang receh enggak bagi dia? Uang receh. Keluarkan 1 juta, lebih receh lagi, begitu kan? Kalau Jakarta ngomongnya itu uang parkir gitu ya, bagi dia. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, dia memberikan berapa? Karena dia punya konsep $1 dollar. Dia yang keluarkan adalah 1 sen dolar, 1.500 rupiah. Melalui kisah ini Bapak Ibu kita belajar Bapak Ibu. Kalau uang menjadi fokus hidup kita Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tetapi kalau kita itu sungguh memaknai hidup itu Bapak Ibu dengan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dan kita telah menerima berkat Tuhan dan kemudian kita berikan. Dan orang itu tertolong hidupnya. Apakah saudara tidak bahagia? Apakah Anda tidak dipenuhi dengan sukacita? Betul enggak? Saudara, kalau kemudian kita dalam diri kita ini sungguh-sungguh pada waktu kemudian kita memberikan dan menolong orang. Saudara, bukankah sukacita? Imlek dirayakan dengan angpau. Wah, luar biasa begitu ya, sukacita bagi anak-anak begitu ya, sukacita.
Satu anak bisa dapat 20-30 angpau kalau keluarga besar begitu. Senang sekali. Tapi saudara, biarlah kita juga memiliki satu hal, saudara, di dalam hari raya Imlek kita melewati anugerah Tuhan yang begitu luar biasa ini. Bukankah satu sukacita itu kalau kita juga bisa membagikan angpau itu kepada orang yang membutuhkan, saudara. Itu adalah cara yang kita berikan, saudara, kepada orang lain. Membuat kita sukacita, saudara. Bagi Rockefeller, memberikan uang kepada orang lain akan berkurang bahagianya dia. Karena apa? Dia mengatakan bagi dia untuk membuat seseorang bahagia diperlukan berapa banyak uang lagi? $1 lagi. Kalau saya memberikan kepada orang lain, maka saya berkurang bahagia saya. Karena saudara mengidentikan harta itu yang akan memberikan kebahagiaan dalam hidup saudara. Padahal itu adalah anugerah Allah. Amin. Inilah orangnya, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang betul. Mari kita bersama memaknai sinyen itu ya. Kungsi sinyen mengen. Artinya apa? Mari kita berharap kita merayakan akan tahun baru Imlek ini dengan anugerah Tuhan. Hidup dengan anugerah Tuhan. Diberkati melalui anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar akan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami menyembah kepada Engkau yang memberikan anugerah demi anugerah dalam hidup ini. Kami melewati satu kehidupan yang tidak mudah di depan kami. Ada masalah geopolitik, ada ketidakpastian di dalam hidup ini. Tapi kami yakin Tuhan anugerah-Mu itu cukup bagi kami untuk memberikan sukacita dan bahagia. Karena melewati berbagai momen apapun yang ada di depan kami, Tuhan punya cara untuk kami, di mana kami boleh menikmati akan hidup ini. Tuhan, biarlah kami memiliki iman yang seperti ini. Dan kami mendoakan supaya sungguh warga Tionghoa yang merayakan Imlek, khususnya bagi mereka yang beragama Kristen, agar mereka boleh merayakan dengan penuh sukacita, tapi sekaligus di dalam pemahaman yang lebih tepat. Terima kasih Bapak, demikian kami berdoa, doa yang jauh dari sempurna kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.